Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semua, shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada Tuhan yang selalu menolong dan menopang setiap kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah
Raja segala raja. Kami mau nyanyi lebih lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Katakan sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Oh yeah, yeah, yeah. Kami mau nyanyi untukmu Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Katakan sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I'm gonna sing. Kami mau terus bernyanyi Tuhan di tengah masalah hidup kami Tuhan. Bahkan lebih lagi. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Thank you Jesus. Kami percaya kami ada sampai hari ini semua hanya karena Tuhan. Teman-teman. Amin. Hari ini kami mau bersatu hati mendoakan setiap keluarga yang ada di Indonesia. Tuhan pulihkan setiap keluarga yang ada di Indonesia Tuhan. Berikan hati yang saling mengasihi, saling mengerti, saling peduli Tuhan. Dari anak-anak kepada orang tua, dari orang tua kepada anaknya Tuhan. Pulihkan hubungan keluarga di Indonesia ini. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan, kami menyembah Allah yang satu, Allah yang sama Tuhan. Persatukan kami semua Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia juga ada di tangan-Mu, ada di hati-Mu Bapa. Kami berkati setiap jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia. Biar apapun keputusan yang mereka buat berdasarkan takut akan Tuhan. Berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Mengalir tercurah kepada mereka satu persatu hari ini. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada untuk setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan.
gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. That is defeated. The King is alive. Kau Bapa yang setia. Oh, oh, oh. Kau takkan meninggalkan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Tak percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan tinggikan namamu. Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama angkat kedua tangan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa kau setia, kau takkan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Kami rindu meninggikan namamu lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan.
Jamah Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan, supaya semakin serupa dengan Tuhan. Biar mata kami juga Tuhan, Shalom, anak-anak muda di 1D. Aku percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa baiknya. Amin. Meskipun mungkin ada keadaan yang kurang baik, tapi aku percaya kita semua terus ada bersama-sama dan kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi setiap kita. Nah, yuk aku ajak kita berdoa dulu sebelum kita mulai dalam sharing firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau kumpulkan setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu ya Bapak. Pada hari ini kami mau dengar firman Tuhan, kami mau menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Tuhan tolong setiap kami ya Bapak, biar semua firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom anak-anak muda di 1D. Aku percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Nah teman-teman, kalau teman-teman menyaksikan ibadah ini bersama teman-teman, mungkin ada saudara, ada kakak, adik di sebelah kalian, boleh tepuk kanan kirinya, katakan semangat, semangat, semangat. Nah kalau kalian nonton sendiri, kalau kalian ngikutin ibadah ini sendiri, tepuk pundak kalian, katakan aku semangat, aku semangat, aku semangat. Nah teman-teman, kita mesti tetap semangat hari-hari ini, amin. Karena kita ada di satu era yang mungkin gak mudah buat setiap kita, tapi kita harus tetap menyala-nyala, roh kita harus tetap menyala-nyala. Nah untuk hari ini aku mau sharingkan satu firman Tuhan. Aku dikasih satu tema tentang kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Nah kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu artinya adalah berpegang teguh pada janji, pada pendirian, patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya. Jadi mungkin teman-teman beberapa minggu ini lagi belajar berbagai macam karakter ya, godly karakter. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kesetiaan. Kalau kita ingat kesetiaan, kita pasti langsung ingat tentang buah roh, bener ya? Dalam Galatia 5 ayat 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, dan salah satunya adalah kesetiaan. So hari ini aku mau sharing sedikit apa yang menjadi tema hari ini, yaitu tentang kesetiaan. Guys, kita sering dengar ya, kita sering nyanyikan lagu di gereja, betapa setianya Tuhan, kasih setia Tuhan baru setiap kita. Lalu ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu setia. Contohnya seperti ketika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Tuhan juga seringkali ngomong ketika di perjanjian baru dikatakan hamba-hamba yang setia. Nah, kita pagi hari ini kita buka dulu yuk dari Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b dikatakan ayatnya adalah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah kalau boleh aku tanya, setia itu susah apa gampang? Pasti susah, bener ya. Nah kita hari-hari ini jarang mungkin ya dengar orang tuh setia sama sesuatu atau sama seseorang. Ya kesetiaan itu susah didapatkannya. Nah mungkin kita pernah ketemu dengan beberapa orang yang bilang gini, dia tuh setia banget loh sama pekerjaannya, dia setia banget sama pemimpinnya, dia setia banget sama orang tuanya. Bahkan seringkali kita bilang gini, cari pasangan yang setia, bener ya? Nah, jadi orang tuh cari seseorang yang setia itu nggak gampang.
ya. Kenapa? Karena kalau boleh dibilang, tadi balik lagi ke Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau kita tahu setia itu artinya tadi berpegang teguh, artinya apa? Tuhan mau hendaklah engkau berpegang teguh sampai engkau mati. Hendaklah engkau patuh taat sampai engkau mati. Nah, hari-hari ini manusia banyak banget cari orang yang setia karena susah, gak gampang. Ya, karena ada perjalanan hidup yang susah, ada pergumulan, ada situasi yang buruk gitu ya, bikin orang susah untuk setia. Tapi pagi hari ini Tuhan mau ingatkan setiap kita ya, bahwa ayo kita harus jadi orang-orang yang setia, hamba-hamba Tuhan yang sangat setia. Nah teman-teman, kalau kita tahu salah satu hewan peliharaan yang begitu setia itu adalah anjing. Ya, mungkin teman-teman banyak yang punya anjing. Saya juga dulu punya anjing. Udah 15 tahun bersama-sama dengan saya, akhirnya dipanggil pulang. Ya, dia begitu setia meskipun dimarahin, diomelin, gak dikasih makan gitu ya, dicuekin, dipukul, ditendang mungkin ya. Wah, jangan ditendang, kasihan ya. Tapi artinya apa? Anjing itu adalah seekor binatang yang sangat setia. Dia nggak baperan, dia tetap bersukacita, dia tetap tunggu tuannya pulang, dan dia lakukan itu setiap hari ya. So kita bisa belajar banyak dari seekor hewan peliharaan yang namanya anjing. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang yang setia. Apapun kondisinya. Tadi dikatakan bagaimanapun, seberat apapun tugas yang harus dijalankan, kita tetap berpegang teguh, kita tetap patuh, dan kita tetap taat. Nah guys, dalam perjanjian baru, kata setia itu banyak digunakan ya. Ada banyak perumpamaan, ada banyak cerita-cerita Alkitab yang menghaluskan kita menjadi hamba-hamba yang setia. Salah satunya itu ada di Matius 25. Tuhan katakan, hambaku yang baik dan setia. Ya, engkau dapat dipercayai karena engkau sudah melakukan perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Lalu kita bisa banyak baca di perjanjian baru bagaimana Tuhan memanggil hambanya hamba yang baik dan setia. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba yang setia, dia maksud adalah dia sedang yang pertama menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia. Amin. Jadi Tuhan ketika dia katakan hamba-hamba yang setia, dia tuh sedang menantikan orang-orang yang percaya sungguh-sungguh dan mengikuti dia apapun kondisinya. Mau itu baik atau buruk, Tuhan mau tetap kita harus percaya mengikut dia. Yang kedua, ketika Tuhan katakan hai hambaku yang setia, yang dia maksud adalah kita harus taat dalam menjalankan perintah atau amanatnya Tuhan. Amin. Ya. Jadi tadi balik lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan taat, patuh perintah sebagaimanapun berat situasinya. Ya, jadi Tuhan sedang menantikan orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Lalu selanjutnya yang dimaksud Tuhan adalah apa? Hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya sepenuhnya. Bayangin teman-teman, nanti kita ketemu Tuhan katakan, hai Alisa, gitu ya misalnya, engkau menjadi hamba yang baik dan setia karena engkau dapat dipercaya. Wow, luar biasa banget, amin. Ya, Tuhan mau menjumpai hamba-hambanya yang baik, setia, dan dapat dipercaya. Nah, untuk itu teman-teman, kalau manusia aja nyari sesama manusia yang setia, ya, misalnya perusahaan sedang merekrut untuk karyawan, mereka cari yang setia, karyawan yang setia, gitu ya, cari pasangan yang setia. Apalagi Tuhan, amin. Tuhan sedang menantikan orang-orang yang setia, anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang terus setia, yang gak putus asa, yang gak mundur. Ya, untuk itu ayo hari ini engkau dengarkan firman Tuhan ini dan engkau merasa tertegur, ayo let's do it, gitu ya. Kita jangan ada yang mundur, kita tetap setia, kita tetap ikuti perintah Tuhan. Nah, untuk itu ciri-ciri orang setia nih apa sih, gitu ya? Kan tadi kita udah dengar banyak hal tentang kesetiaan. Ciri-ciri orang setia yang pertama adalah apa? Percaya sungguh sama Tuhan. Katakan percaya. Percaya sungguh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan 100%, 1000% bahkan, enak atau enggak enak kondisinya. Amin. Ya.
Orang yang setia itu udah pasti dia itu percaya akan sesuatu hal atau seseorang. Makanya dia bisa menjadi orang yang setia, ya. Contoh seperti ini. Orang bisa setia bekerja pada satu perusahaan bertahun-tahun lamanya. Kenapa? Karena dia punya value yang dia percayai di dalam perusahaan itu. Benar ya teman-teman ya? Terus orang bisa setia sama temennya meskipun mengalami berbagai macam hal, tapi tetap masih setia temenan. Kenapa? Karena dia mempunyai kepercayaan akan temennya ini. Dia punya value yang sama, makanya dia tetap terus setia. Lalu apalagi? Orang setia sama pasangannya, ya. Kita suka lihat oma opa perkawinannya 50 tahun, 60 tahun. Kenapa? Setia satu sama lain. Meskipun ada berbagai macam goncangan, tapi ada value yang dia percaya pada sesuatu atau seseorang ini, makanya dia bisa setia. Nah, Tuhan mau kita menjadi seperti itu. Orang-orang yang setia. Gimana caranya? Ya kita percaya sama apa yang ada di Alkitab, ya. Kita value apa yang ada di Alkitab. Kita percaya sama janjinya Tuhan, kita percaya sama kasih setianya Tuhan, kita bergantung penuh sama Dia, makanya kita bisa setia. Ketika kita percaya penuh, ya, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang setia juga kepada Tuhan. Nah, teman-teman, tahun 2020 itu menjadi tahun yang sulit bagi kita semua. Satu dunia mengalami hal yang sama, yaitu COVID-19. Ya. Maret 2020, saya masih ingat benar, Indonesia mulai masuk yang namanya lockdown. Ya. Nah, selain aku melayani di gereja, Tuhan juga percayakan aku punya usaha di marketplace. Ya, aku punya satu usaha bergerak di bidang F&B, food and beverage. Dan kita tahu ketika tahun 2020 sampai sekarang juga ya, masih pandemi gitu ya. Semua yang ada di industri hospitality, restoran, hotel, ya lalu penerbangan dan lain-lain itu mengalami kerugian yang besar banget ya. Gak sedikit banyak big companies yang juga tutup ya. Lalu banyak sekali orang-orang yang di PHK, lalu banyak banget orang-orang yang istilahnya gak punya pekerjaan, lalu mereka lakukan apa saja untuk tetap hidup. Pandemi ini juga sama gitu ya, merugikan unit usaha aku ya, yang tadi aku bilang aku ada di food and beverage F&B. Jadi aku punya cafe, aku punya coffee shop gitu ya. Dan kita waktu itu 2020 itu harus sempat tutup selama sebulan, lalu kita buka boleh untuk take away only, nggak boleh dine in. Sampai terakhir 2021 Juli kemarin juga kita mengalami hal yang sama lagi, kita harus tutup, kita harus kembali ke take away lagi. Dan 18 bulan ini bukanlah waktu yang sebentar gitu ya, tapi lama dan istilahnya kita nih ada di titik terendah gitu ya. Aku mengalami titik terendah waktu di tahun 2020 itu. Nah, tapi apa yang Tuhan ajarkan gitu ya? Aku merespon dengan aku tetap mau percaya sama janji Tuhan. Ya, aku mau tetap percaya sama value yang alkitabiah. Aku mau tetap percaya sama perkataan Tuhan. Ya, tadi dikatakan kan apapun kondisinya kita tetap patuh dan kita tetap taat, kita tetap lakukan. Aku mau tetap setia ngikut Tuhan, apapun kondisinya. Kita nggak ngerti Tuhan lagi bawa kita ke dalam lembah kekelaman. Ada badai yang begitu besar, ada angin ribut. Tapi aku putuskan waktu itu ketika memasuki hal yang gak enak ini, aku bilang, Tuhan, aku tetap mau bergantung sama Tuhan. Aku serahin usaha aku sama Engkau gitu ya. Aku ada 30 karyawan yang bareng-bareng sama aku. Jadi aku benar-benar serahin, Tuhan, ini usaha punya Engkau gitu ya. Terserah Engkau mau bawa kemana. Tapi aku percaya Engkau akan lakukan bagian Tuhan ya. Jadi aku tetap percaya, aku tetap lakukan bagianku gitu ya. Aku tetap melayani Tuhan, aku tetap berdoa, aku tetap baca Alkitab, aku tetap lakukan perintah Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan tunjukkan kasih setianya ya. Kita semua pasti udah ngalamin kasih setia Tuhan. Tuhan kasih tunjuk kasih setianya itu dengan cara apa? Salah satunya adalah Dia memberikan orang-orang di sekeliling aku ya yang setia juga sama aku ya. Jadi dari 30 karyawan itu mereka semua tidak ada yang diberhentikan gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan adalah mereka bilang gini, Kak, nggak apa-apa,
aku nggak digaji gitu ya. Yang penting kita bisa sama-sama. Yang penting usaha ini nggak tutup. Yang penting kita semua masih bareng-bareng ya. Kita mau bareng-bareng jalan meskipun keadaannya nggak enak. Aku pikir wow, mereka yang kebanyakan bukan anak Tuhan aja bisa ngomong seperti itu ya. Mereka tetap setia, mereka tetap taat, mereka tetap dengan segenap hati ikut gitu ya pada usaha aku ini, karena aku yakin mereka mempunyai kepercayaan, value yang mereka pegang terhadap usaha aku ini gitu ya. Mereka percaya sama aku, makanya mereka bisa katakan seperti itu. Mereka bisa setia sampai sekarang gitu ya, mengikut aku karena mereka punya satu harapan, mereka punya satu pegangan yang bisa mereka percayai. Jadi aku pikir wah Tuhan, Engkau baik ya gitu. Di masa seperti ini Tuhan tuh kasih lihat gitu bahwa di sekeliling aku ada orang-orang yang tetap percaya sama aku dan tetap setia. Dan benar Tuhan pelihara aku sampai hari ini gitu ya, dan aku percaya Tuhan juga pelihara kalian semua, karena Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. So guys, aku gak tahu pergumulan apa yang kau hadapi hari-hari ini ya. Engkau kehilangan mungkin anggota keluarga, engkau kehilangan teman, engkau kehilangan pemimpin rohani gitu ya, atau mungkin kau lagi mengalami segala macam pergumulan yang ada. Engkau mungkin lagi dibawa sama Tuhan ke dalam lembah kekelaman, aku gak tahu. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, ayo pegang teguh sama Tuhan. Amin. Pegang janjinya Tuhan. Ya, baca Alkitab, kita jangan mundur, jangan pundung ya, jangan istilahnya ngambek gitu, jangan marah sama Tuhan, enggak. Ikutin aja apa maunya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan pasti tunjukkan kasih setianya buat setiap kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, berikutnya ciri orang yang hidupnya setia adalah apa? Hidup kudus. Katakan hidup kudus. Bukankah ini adalah salah satu perintah dari amanat agung Tuhan Yesus? Amin. Untuk kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Tadi kalau kita boleh balik lagi, kita ingat di awal, setia itu apa? Patuh dan taat ya, apapun kondisinya. Tuhan mau hari-hari ini kita hidup kudus, makin hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Opa Niko pesankan, ayo sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi di era Pentakosta yang ketiga ini. Ayo hidup sungguh-sungguh lagi ya. Nah kalau kita hidup dalam kedagingan, maka kita nggak pernah bisa hidup dalam roh ya. Kita nggak bisa bilang aku mengikuti engkau tapi hidup kita masih dalam daging. Kalau orang hidup dalam daging, otomatis kehendaknya sendiri, kehendak manusia sendiri yang akan jadi, tidak mengikuti roh Allah. Tapi Tuhan pesankan hari ini, yuk kita hidup kudus ya. Kita perhatikan yang pertama apa? Roh kita. Pelihara roh kita. Jangan cuman badan kita aja yang dikasih makan, tapi roh kita juga harus disiramin dengan siraman rohani. Caranya gimana? Balik back to Bible ya, back to basic. Bible, kita berdoa, kita baca Alkitab. Ko Beni Gunawan ingatkan kita, ayo 10 pasal setiap hari kita baca Alkitab ya. Kita saat teduh, pray, praise and worship ya. Bukankah itu menjadi DNA dari gereja kita? Kita berdoa, kita memuji Tuhan. Lalu apalagi? Kita tetap setia ke gereja meskipun hanya online. Ya, kita harus punya yang namanya spiritual growing. Gak bisa kita udah umur 20 tahun tapi spiritual kita masih di kelas SD gitu ya, gak bisa. Tuhan mau kita punya rohani yang bertumbuh. Rohani kita harus terus bertumbuh, harus terus bertumbuh ya. Yang kedua, hidup kudus apa? Jiwa kita. Nah, jiwa, kalau ngomongin jiwa ini soul ya, berbicara tentang soul. Berapa banyak dari kita yang hari-hari ini tuh sering baca atau dengar gitu ya di sosial media, khususnya mental health issues. Bener ya teman-teman ya. Karena kenapa? Banyak banget anak muda yang muda-muda sekarang bahkan belasan tahun gitu ya, udah stres, udah punya yang namanya mental health issues ya.
gangguan kejiwaan ya kalau dibilang gitu. Kenapa? Karena mungkin faktor peer pressure ya, social ekonomi, keluarga, masalah lingkungan gitu ya, sekitar kita, terus sekolah, kuliah, pekerjaan ya, apalagi pandemi seperti ini. Banyak banget orang di luar sana yang mencari ketenangan dalam jiwa mereka. Mereka pergi ke crystal healing gitu ya, mereka pergi ke ramalan, mereka cari macam-macam gitu ya. Diramal katanya garis tangan A, B, C, wah macam-macam ya. Tapi enggak dengan kita, guys. Kenapa? Karena kita punya roh Allah dalam hidup kita. Kita punya roh Tuhan yang hidup dalam jiwa kita. Kita nggak usah pusing cari ke sana sini ya. Engkau harus pelihara jiwa kita masing-masing. Dengan apa? Bersukacita ya. Selalu bersukacita. Jangan simpan yang namanya dendam. Jangan simpan yang namanya amarah, benci, kecewa. Bukankah Amsal katakan hati yang gembira adalah obat? Ya, jadi ayo kita pelihara jiwa kita, kita perhatikan kehidupan jiwa kita supaya jiwa kita nggak sakit, supaya jiwa kita nggak terluka. Ya, masukin hal-hal yang positif, yang alkitabiah, jangan yang dari dunia, enggak. Tapi yang menurut firman Tuhan, menurut apa yang Tuhan mau menjadi kehendaknya dalam hidup kita. So yang tadi roh, lalu jiwa, lalu apa yang terakhir? Yaitu tubuh. Ya, Tuhan pesankan, ayo pelihara tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, ayo makin semangat, jangan ada yang mundur. Ya, kita pelihara tubuh kita dengan cara apa? Perhatikan ya kehidupan kita sehari-hari. Jangan tiap hari begadang sampai jam 3 gitu ya. Kenapa? Main game online, terus nonton drakor gitu ya. Wah, jangan guys. Tapi biarlah kita semua memelihara tubuh kita. Kita makan yang kita makan buah, kita makan sayur, kita makan yang sehat, jangan makan Indomie terus tiap hari ya guys ya, apalagi di Kelapa Gading banyak banget bakmi enak gitu ya. Nah ayo kita perhatikan cara kita hidup, supaya apa? Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapatkan roh, jiwa, dan tubuh kita semua terpelihara sempurna. Amin. Kita setia mengikuti Tuhan, kita setia, kita taat akan perintah Tuhan. Nah teman-teman, bagian yang terakhir, Ratapan 3 ayat 22-24. Dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah guys, kita udah pasti ngalamin secara pribadi kasih setia Tuhan, kebaikan buat setiap kita. Dia tolong kita, dia berikan kita kesembuhan, dia berkati kita berlimpah, dia tolong keluarga kita, dia tolong kuliah kita, pekerjaan kita, sekolah kita ya. Dan Tuhan akan terus lakukan itu buat setiap kita. So ayo kita tuh jadi anak-anak harus setia. Tuhan menantikan hamba-hambanya yang setia sampai nanti akhir hidup kita. Supaya ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan katakan, engkau menjadi hambaku yang baik, setia, dan engkau dapat dipercayai. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari yuk, aku mau doa buat setiap kalian. Kita buka kedua tangan kita. Yuk kita bahasa roh sebentar. Shikiara bata karabaya sandaraya karabaya. Shikiara bata karabaya sando. Kuria bata karabaya sandaraya karabaya sande. Shikiara barabaya sando. Kuria barabaya sandaraya karabaya sande. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi aku percaya roh Tuhan terus ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan, memberikan pengertian-pengertian, membukakan setiap firman-firman Tuhan. Bapa, hari ini aku berdoa buat setiap Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan yang mendengarkan ibadah ini Tuhan, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, tolong mampukan setiap kami Bapa, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, supaya kami bisa dapat dipercaya oleh Engkau Tuhan, supaya kami bisa terus melakukan taat perintah kepada Engkau Tuhan. Meskipun kondisinya nggak enak, tapi kami mau terus taat, kami mau terus lakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami lakukan bagian kami, Engkau akan terus menunjukkan kasih setia-Mu pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, adik kakak semuanya Tuhan, sekolah mereka, kuliah mereka Tuhan, pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.